Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatillah Fatimah Putri, NIM 2020 310026, dan teman saya Fido Marano, NIM 2020 310048. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penyimpangan Sosial dalam Perspektif Sosiologi. Latar belakang perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan, agama, secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial. Masalah penyimpangan sosial bukanlah masalah yang baru muncul. Masalah ini telah lama lahir dan hadir dalam masyarakat. Namun demikian, masalah-masalah penyimpangan sosial ini tetap saja ada dan melekat dalam kehidupan masyarakat, seolah tidak ada tindakan yang menanganinya. Ada banyak jenis dan perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat, dan telah banyak pula aturan-aturan yang mengatur tentang penyimpangan tersebut. Pada kenyataannya, hingga saat ini penyimpangan sosial masih terus terjadi meskipun aturannya atau bahkan hukumannya diberlakukan bagi para bab 2. Pembahasan A. Pengertian penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial dapat diartikan sebagai perilaku warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat, tata aturan atau norma sosial yang berlaku. Secara mendasar ada 3 perspektif untuk menentukan apakah perilaku menyimpang itu, yaitu absolut, normatif, dan reaktif. Perspektif absolut berpendapat bahwa kualitas atau karakteristik perilaku menyimpang bersifat intristik, terlepas dari bagaimana ia dinilai. Dengan kata lain, perilaku menyimpang ditentukan dengan norma kebiasaan atau aturan-aturan sosial. Perspektif normatif berpendapat bahwa penyimpangan sosial tidak terbatas pada perilaku-perilaku yang terlampau melewati batas. Hal-hal kecil pun yang bisa termasuk dalam penyimpangan sosial. Seorang akan dianggap menyimpang apabila ia melakukan hal-hal di luar perilaku masyarakat pada umumnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Itu berdasarkan kadar penyimpangannya dibagi menjadi 5, yaitu A. Pembandel, 2. Pembangkang, 3. Pelanggar, 4. Perusuh, 5. Munafik. Perspektif sosiologi tentang perilaku menyimpang. Berkaitan dengan perilaku menyimpang tersebut, teori-teori sosiologi baik yang termasuk dalam kategori klasik maupun modern telah memberi penjelasan yang cukup memadai untuk dijadikan pijakan kita dalam rangka memahami sebab-sebab terjadi perilaku menyimpang. Dimulai dari Durkheim dengan konsepnya anomi, suatu situasi tanpa norma dan arah yang tercipta akibat tidak selarasnya harapan kultural dengan kenyataan sosial. Selanjutnya, Marton mencoba menghubungkan anomi dengan penyimpangan sosial. Ia berpendapat bahwa sebagai akibat proses sosialisasi individu belajar mengenai tujuan-tujuan kebudayaan dan sekaligus mempelajari cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut yang selaras dengan kebudayaan. Apabila kesempatan untuk mencapai tujuan tidak ada atau tidak mungkin dan individu-individu mencari alternatif, perilaku alternatif itu biasa berupa penyimpangan sosial. Marton menyebutkan ada 4 perilaku menyimpang, yaitu inovasi movation, ritualisme, peneduhan diri, retralis, dan pemberontakan rebellion. Yang dimaksud inovasi adalah perilaku seseorang yang menerima tujuan secara budaya tetapi menolak cara yang diterima masyarakat. Dalam pengertian ini, merampok merupakan perilaku inovasi karena menolak bekerja keras dan memilih merampok untuk kaya. Mengganti cara kerja keras dengan merampok merupakan sebuah inovasi, tentu saja sebuah demikian.